Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025 adalah hari Minggu Prapaskah pertama. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Ulangan bab 26 ayat 4 sampai 10. Pada waktu itu Musa berkata kepada bangsa Israel tentang hal ikhwal persembahan. Katanya, imam harus menerima buah bungaran dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu begini, dahulu Bapakku, yaitu Yakub adalah seorang Aram, dia seorang pengembara. Ia pergi ke tanah Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia berkembang menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami, dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengarkan suara kami. Ia memperhatikan kesengsaraan, kesusahan, dan penindasan terhadap kami. Lalu, dengan tangan yang kuat, dan lengan yang kuasa, dan dengan tanda serta mujizat-mujizat yang dahsyat, Tuhan membawa kami keluar dari Mesir. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkan bahan persembahan itu di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 10 ayat 8 sampai 13. Saudara-saudara, inilah yang dikatakan kitab suci. Firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulut dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulutnya
orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, siapa saja percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan semua orang, dan Dia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ, ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah meningkatkan hidup iman dalam doa, puasa, dan amal. Pada hari Rabu Abu lalu,
kita mengawali perjalanan masa Prapaskah atau masa puasa. Tuntutan-tuntutan masa puasa sebenarnya tidak seberat tuntutan-tuntutan puasa dari saudara-saudari kita yang Muslim. Aturan-aturan yang diberikan oleh gereja dimaksudkan sebagai pengarah atau pedoman untuk mengisi masa penuh rahmat ini dengan sebaik-baiknya dalam menyongsong masa sukacita kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Selama masa Prapaskah ini, kita diharapkan untuk berfokus pada doa, puasa dan amal kasih demi memperkuat iman dan memperdalam relasi kita dengan Tuhan. Saudara terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk melewatkan waktu hening bersama dengan Bapanya dan berpuasa selama 40 hari. Yesus menjalani puasa yang keras, yakni tidak makan apa-apa. Tidak mengherankan Yesus lapar. Situasi ia lapar dimanfaatkan oleh setan untuk digoda atau dicobai. Dalam kitab suci, padang gurun melambangkan tempat keheningan dan godaan, tempat Allah berjumpa, memanggil dan menyapa umatnya untuk bertobat atau kembali kepada kehidupan yang benar, tempat penghakiman dan hukuman ilahi. Umat Israel harus melewati padang gurun selama 40 tahun dan Yesus menjalani puasanya selama 40 hari. Dengan keheningan padang gurun, Allah Bapa berbicara serta berdialog dengan Yesus. Dan Yesus membuka diri untuk mendengarkan suara Bapanya. Namun, padang gurun juga menjadi tempat pencobaan di mana si penggoda melihat kelemahan manusiawi dan berupaya untuk membujuk Yesus mendengarkan suara rayuan manisnya. Ia hendak membawa Yesus ke jalan lain, jalan sesat. Ia memanfaatkan situasi kelemahan manusiawi Yesus yang telah berpuasa selama 40 hari. Maka setan menggoda Yesus dalam hal keinginan daging atau fisik, keangkuhan atau kesombongan, dan kekuasaan. Namun, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus menolak rayuan setan dan menolak mengikuti jalannya. Yesus melawan 3 godaan setan itu, mengubah batu menjadi roti, menyembah setan, menjatuhkan diri dari bait Allah dengan mengutip kitab suci. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus pun keluar sebagai pemenang. Setan kalah dan mengundurkan diri. Namun, setan tidak menyerah, tetapi menunggu waktu yang tepat untuk melanjutkan godaannya. Saudara-saudari terkasih, pertarungan antara Yesus dan setan melambangkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Kita juga tidak lepas dari godaan-godaan setan. Tempat pertarungan dan godaan sekarang
adalah dunia di mana kita tinggal. Dunia kita yang terus berkembang dan berubah, misalnya dengan teknologi yang semakin maju, menjadi arena di mana kebaikan harus berhadapan dengan kejahatan. Media sosial kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan orang zaman sekarang. Di satu sisi, media sosial membawa banyak manfaat positif, namun tidak dapat disangkal ada banyak hal negatif yang ditimbulkannya seperti kejahatan dan berita-berita bohong atau hoaks. Konten media sosial begitu menggoda semua kalangan. Ketika kita lemah, godaan-godaan akan semakin nyata dan besar. Kelemahan manusiawi kita menjadi jalan masuk kepada godaan-godaan. Maka, perlulah kita waspada untuk tidak ditelan oleh godaan-godaan itu. Kita harus berjuang untuk keluar sebagai pemenang. Yesus melengkapi kita dengan iman, doa, puasa, dan amal kasih. Masa khusus ini mengundang kita untuk lebih memperhatikan hidup beriman dan hidup doa, cara berpuasa, dan kesiapsediaan untuk beramal. Ada banyak kesempatan yang disediakan agar kita meningkatkan hidup beriman dan hidup doa, seperti ekaristi, doa pribadi dan bersama, devosi-devosi. Ada banyak kemungkinan untuk beramal bagi saudara-saudari yang miskin, melarat, menderita, atau ditimpa bencana. Ada pelbagai cara untuk berpuasa, seperti makan kenyang sekali sehari dan berpantang dari kesukaan-kesukaan pribadi. Semuanya dimaksudkan untuk membangun semangat tobat dan kepedulian terhadap orang-orang lain. Saudara-saudariku terkasih, dalam menjalani masa Prapaskah ini, kita memohon agar kuasa Allah menyadarkan kita untuk berjaga-jaga melawan kuasa setan yang terus berkeliling mencari mangsanya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.